Sekarang kita akan bahas tentang grammar elements. Di slide ini kita bisa lihat ada 9 elemen grammar yang ditemukan dalam teks ini, seperti peta, grammar, dan dari teks Mehmet 2. Saya akan bacakan satu persatu. Definite article, penggunaan kata the, contohnya the sultan, the city. Indefinite article, kata a atau an seperti a young prince, an army. Simple past, kalimat positif maupun negatif, concord, did not fail. Modal auxiliary verb, kata bantu, could, speak, had to return. Adverbial clause, anak kalimat keterangan, when, because, after. Prepositional phrase, frasa preposisi ini frasa preposisi in 1453 from the sea. Relative clause, klausa relatif, who, that. Superlative degree, tingkat tertinggi, biggest, smartest, greatest. Correlative conjunction, konjungsi berpasangan, not just but also. Dari 9 elemen ini, 3 yang paling dominan adalah artikel, simple past, dari, dan adverbial clause. Kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Lanjut, slide selanjutnya. Slide ketiga. Slide ini membahas tenses yang digunakan dalam teks secara detail. Karena ini adalah teks naratif sejarah. Tense utamanya adalah simple past. Kolom pertama, simple past positif, kalimat yang menyatakan peristiwa yang terjadi. Contoh, he conquered Constantinople. Kata conquered adalah bentuk lampau dari conquer. Ciri-cirinya, verb berubah ke bentuk past. Conquer, seek, pulled, built. Kolom kedua, simple past negatif, kalimat yang menyatakan hal yang tidak terjadi. Contohnya, past attack did not succeed. Kolom ketiga, modal auxiliary, menyatakan kemampuan atau kewajiban di masa lalu. He could speak 5 languages. Kemampuan could, was, able. Could sama dengan was able to. Jadi pola tense dalam teks ini sangat konsisten. Ini khas historical narrative text. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu clauses and conjunction. Slide ini membahas clauses dan conjunction. Ini bagian yang sering bikin bingung, jadi disimak baik-baik. Clause adalah kelompok kata yang punya subjek dan predikat. Ada 5 jenis teks ini. Yang pertama, adverbial clause of time, kata kunci when, after, as. Contoh, when Mehmet was just 12 years old, his father stepped down. Fungsinya menerangkan kapan peristiwa terjadi. Yang kedua, adverbial clause of reason, kata kunci because. Contoh, because Mehmet was so young, enemy tries to attack the empire. Fungsinya menerangkan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Yang ketiga, relative clause, kata kunci who, that, whatever. Contoh, nama Giovanni Giustiniani who was badly hurt. Kata who merujuk kembali ke Giovanni untuk memberi info tambahan. Correlative conjunction, not just but also. He was not just a military leader but also a very smart man. Menekankan bahwa Mehmet punya 2 kualitas sekaligus. Yang kelima, coordinating conjunction and but so however. Contoh, he signed treaties so they would not take him for behind. Kata so di sini berfungsi menyatakan tujuan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu article and noun phrase. Slide ini berfokus pada articles. Grammar yang paling sering muncul dalam teks. Definite article, the, dipakai untuk benda yang sudah spesifik atau sudah diketahui sebelumnya. Contohnya the sultan, the throne, the city walls, the Hagia Sophia. Kenapa pakai the? Karena kita tahu sultan yang mana. Hanya ada satu, Mehmet 2 di cerita ini. Sudah spesifik. Indefinite article, a atau an,
Dipakai untuk menyebut benda pertama kali atau salah satu dari jenisnya. Contoh, a young prince, a military leader, a strong castle, an attacking army. Rumus sederhana the sama dengan sudah diketahui atau spesifik. A atau an sama dengan pertama kali disebut. Lanjut ke bagian vocabulary. Kita masuk ke bagian vocabulary. Berisi kosakata bertema perang dan sejarah. 12 kata penting yang ada di teks yaitu siege, pengupungan taktik militer mengurung kota musuh. Mehmet melakukan siege selama 53 hari. Cannon, meriam. Mehmet memesan meriam raksasa dari Orban, orang Hungaria. Treaty, perjanjian resmi. Mehmet menandatangani treaty agar tidak diserang dari belakang. Battlefield, medan perang, tempat berlangsungnya pertempuran. Legacy, warisan sejarah. Kemenangan Mehmet meninggalkan legasi yang dikenang. Victory, kemenangan hasil akhir dari perjuangan panjang. Dan itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andri Cahya Hidayat with the name 24110160023, and today I would like to present my material grammar focus. Yes. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang soal dan juga kunci jawaban dari grammar focus materi saya. For the question number 1, the committee review the new policy proposal, blah blah blah, the final decision unanimously. Nah, di sini kalimat yang memiliki konjungsi and menghubungkan dua kata kerja predikat ya. Nah, ini menggunakan dua kata kerja predikat untuk subjek yang sama, karena kata kerja pertama adalah bentuk past tense, review. Maka kata kerja yang kedua juga harus sejajar, past tense juga. Jadi apa? The committee review the new policy proposal. And bukan simple past, itu ada simple present. Making juga bukan simple past, dia itu ada present continuous. Make juga bukan, karena dia simple past. Jadi yang benar apa? Met. Jawabannya adalah C. Karena itu menggunakan met, ini adalah bentuk keduanya, bentuk pertama dari kata make. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua, she wants to be blah 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 architect because he was always fascinated by blah 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 historical building in her city. Jadi jawabannya benar apa? Karena di sini ada kata architect. Nah, dia ingin menjadi seorang arsitek. Nah, jadi karena di sini dia vokal, maka dia harus menggunakan indefinite article. Indefinite article apabila dia bertemu maka dia adalah itu menjadi an. Nah, because she has always been fascinated by historical building in her city. Karena di sini ada kata historical building, karena dia diketahui dia bangunannya bangunan apa secara spesifik, maka dia menggunakan definite article. Nah, jadi dia menggunakan the. Yang tepat apa? Jawabannya adalah A. An dan juga the. Yang kedua, correlative conjunction. The new academic framework is not just theoretically sound, blah blah blah, highly practical for classroom application. Di sini ada yang ketiga ini. Pasangan tetap dari not just yang memiliki arti sama yaitu adalah not only, not just. Nah, memiliki arti sama dengan only adalah but also. Jadi kedua kata hubung ini selalu berpasangan ya. Jadi untuk menghubungkan dua elemen kalimat setara kedudukannya. Jadi jawabannya adalah B, but also. Relative clause, the scientists bla 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 discover the new compound receive international recognition. Nah, di sini ada kata ganti relatif yang kalimatnya merujuk menjelaskan subjek yang berupa manusia, the scientist. Nah, jadi untuk mengganti scientist ini kita harus menggunakan kata Kita harus menggunakan kata who. Jadi jawabannya adalah C. The scientist who discovered the new compound receive international recognition, karena dia mengganti kata dari scientist ini. Jadi jawabannya adalah who. Nomor 5, during the severe storm last night, the residents bla 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 stay indoors for their own safety. Yang nomor 5 ini terdapat keterangan waktu lampau, last night. Nah, untuk menyatakan satu keharusan atau kewajiban di masa lampau, bentuk lampau dari must itu atau have to, kita menggunakan had to. Karena di sini ada lampau, jadi seharusnya juga lanjutannya harus lampau juga. Jadi had to, jawabannya C. Adverbial clause of reason. The bridge was under construction. The commuter took an alternative route to the city.
Nah, di nomor 6 ini ada adverbial clause of reason, menunjukkan adanya sebuah hubungan sebab akibat. Nah, kalimatnya ini the bridge was under construction. Nah, ini adalah suatu sebab. Kemudian akibatnya apa? The commuter took an alternative route to the city. Jembatannya dalam pembangunan. Jadi komuter atau keretanya itu mengambil jalur alternatif melewati kota. Nah, karena di depannya ini menunjukkan adanya sebab akibat, maka kalimatnya ini di depannya tepat adalah because. Jawabannya adalah A, karena. Superlative degree. Among all the planetary body in our solar system, Jupiter is undoubtedly ada yang 7 ini terdapat perbandingan dengan seluruh planet di tata surya among all the planetary bodies. Nah, karena pembandingan ada lebih dari 2 benda atau objek, ya kita wajib menggunakan nih bentuk superlatif atau bentuk yang paling besar. Nah, untuk kata sifat satu kata large. Nah, kata large ini kan superlatifnya apa? Dia bentuknya itu adalah B, largest. Jadi jawaban B. Nomor 8, participle gerund phrase. By a team of experienced researchers, the project yielded groundbreaking result within a month. Nah, di sini ada merupakan bentuk reduksi nih, ringkasan dari anak kalimat pasif. Because it was guided by, yang membentuk frasa participle yang bermakna pasif. Nah, jadi kita menggunakan past participle verb ketiga, bentuk dari guide menjadi guided. Jadi jawabannya adalah C, guided. Prepositional phrase, the annual conference will be held. Nah, jadi di sini untuk menentukan hari ya. Jadi preposition tepat untuk hari itu Sunday, Monday itu apa misalnya? Jadi yang tepat adalah in. Exactly. Mohon maaf. Ini jadi kalau misalnya dia menggunakan hari, maka preposition tepat itu adalah on. Nah, kalau misalnya dia menjelaskan satu tempatnya secara spesifik, maka dia menggunakan in. Jadi jawabannya adalah B, on dan juga in. Nah, coordinating conjunction. The team prepared rigorously for the debate competition. Blah blah blah. They unfortunately lost in the final round. Nah, di sini ada 2 klausa nih dalam kalimat ini menunjukkan sebuah pertentangan. Yang ini bentuknya positif. The team prepared rigorously for the debate competition. Nah, kemudian negatifnya apa? Situasi negatifnya, they unfortunately lost in the final round. Nah, conjunction yang tepat untuk menyatakan pertentangan itu apa? Positif maupun negatif. Jadi yang tepat adalah C, what. Jadi ini adalah answer key-nya. Baik. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.